100 tahun yang akan datang mereka akan mengklaim Indonesia milik kami. Karena apa? Itu buktinya, kuburan-kuburan keramat itu Habib semua. Ini yang hendak dilakukan. Bendera merah putih mereka klaim, lagu kebangsaan mereka klaim, termasuk kerajaan-kerajaan Nusantara. Kata mereka, semua kesultanan Nusantara ini Ba'ali semua. Nah kita diaku begitu malah pepelongoan. Halo, kok kita malah pepelongoan? Saya jadi, ini lagi viral ini, Sultan Malaysia, Raja Malaysia Sultan Ibrahim mengatakan begini, ketika ada Habib di Malaysia mengatakan semua kesultanan Malaysia itu adalah Ba'ali semua, maka Raja Malaysia Sultan Ibrahim marah, tangkap yang ngomong kerajaan-kerajaan Malaysia itu keturunan Ba'ali, tangkap. Apa kata dia? Ini bukan Indonesia, palak bapak kau, kata dia. Haji Hastira. Sekarang orang ini melarikan diri. Orang berkuar-kuar di dalam TikTok mendakwa Sultan di Malaysia keturunan Ba'alawi. Sekarang sedang dicari. Nombor telefon dia pun dia sudah mati kan. Selepas polis hubungi dia sebab benda ini melibatkan kedaulatan para sultan. Yang senang-senang para Habib, para pengikut dia kata, oh ini Sultan di Malaysia di keturunan Ba'alawi. Kepala bapak kau, sekarang polis buka kes, kenapa lari? Lari, nombor telefon dia, cuba tuan kontak nombor dia, tak boleh dihubungi dah, langsung tak boleh dihubungi. Ini bukan Indonesia. Kau di Indonesia kau boleh cakap apa suka kau, tanpa tindakan. Di Malaysia, ingat kerajaan di sini Bu, ini bisa dilihat di YouTube. Sultan Ibrahim mengatakan ini Malaysia bukan Indonesia. Kau pacak saja ngaku-ngaku, tapi kalian mengaku kerajaan di Nusantara ini keturunan Ba'alawi, palak bapak kau. Jemogan pacak, palak bapak kau tuh. Kalau orang Jawa apa sih, Bu? Kalau orang Jawa itu agak lembut, endasmu. Agak lembut, endasmu, cangkemmu. Agak lembut, tapi kalau jemugan, Bu, palak bapak kau. Sama, karena Ogan itu Sumatera, sama dengan Melayu Malaysia. Nah, saya ingin tegaskan ini, Sultan Ibrahim sudah nyindir Indonesia. Apa kata Sultan Ibrahim? Malaysia bukan Indonesia. Di Indonesia kalian boleh ngaku-ngaku, di Indonesia kalian boleh mengklaim, tapi awas di Malaysia. Maka Sultan Ibrahim memerintahkan polisi di Raja Malaysia untuk menangkap orang yang sudah mengklaim sejarah kerajaan Malaysia tersebut. Tepuk tangan dulu. Biar pemerintah juga dengar, Pak. Jangan sampai ada orang main klaim begitu. Ada maksud ini, Bapak Ibu. Seakan-akan gak ada harganya lagi perjuangan rakyat pribumi ini. Hari ini kita akan mengambil pelajaran step by step. Selangkah demi selangkah, nyuplik dikit-dikit dari perjalanan hidup Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi. Nyuplik aja dikit-dikit, gak banyak-banyak biar gak kelamaan. Nabi kita lahir Senin subuh tanggal 12 Rabiul Awal, lahir dalam keadaan tengkurep. Tahu tengkurep, Bu? Kalau kata jemugan tengkalup, pacak tengkalup, tengkurep alias tengkalup. Ya iyalah, masa lahir malah nengadah keselek ketuban. Tengkalup, tengkurep. Begitu keluar langsung sujud. Jadi kanjeng Nabi itu begitu napak bumi, saya ulangi, begitu masuk ke dunia beliau langsung sujud dan lahir dalam keadaan sudah tersunat. Jadi nggak perlu lagi disunat. Ada ibu-ibu iseng nanya, Ustadz dulu waktu masih kecil Nabi sunat, mantrinya siapa ya? Ya Nabi nggak pakai khitanan, Bu, karena lahir dalam keadaan tersunat. Nah, hari kelahiran Nabi itulah yang kemudian kita agungkan.
kita bergembira akan maulid, yakni kelahiran Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka muncul pertanyaan, emang apa pentingnya mengagungkan hari kelahiran Nabi? Ini ada hadis sahih. Halo? Buat ngejawab Pak, kalau ada yang mengatakan maulid haram, ada yang mengatakan begitu? Ada kan? Maulid haram, maulid bid'ah, maulid bukan ajaran Islam. Hadis ini tercantum dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Nomor hadisnya 4711. Diriwayatkan bahwasanya Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu, paman Nabi, beliau berkata, lamma mata Abu Lahab, setelah matinya Abu Lahab, ra'aituhu fi manami ba'da haulin fi syarri hal, aku melihat Abu Lahab setahun setelah kematiannya. Aku melihat Abu Lahab di dalam mimpiku, fi manami, dalam tidurku, alias mimpi. Udah ada ya? Belum? Dalam tidur alias dalam mimpi, fi syarri hal, dalam keadaan buruk sekali. Lantas kemudian Abbas bertanya kepada Abu Lahab, bagaimana keadaanmu? Kata Abu Lahab, sejak saya mati setahun yang lalu, aku dimasukkan ke dalam kubur. Tiap hari aku disiksa, dihajar di dalam kubur. Yukhaffafu anni kulla yaumitsnain, diringankan siksa kubur bagi saya tiap hari Senin. Halo? Ceritanya begini Bu, Abbas, tahu Abbas? Abbas itu mamang Nabi, mangceknya mamang Nabi. Abu Lahab juga mamang Nabi pula, tapi mangsa. Ada mangcek, ada mangsa. Bekakang ini. Kata Abu Lahab, kata Abbas, cek Kak, bagaimana kabarmu? Kata Abu Lahab, tiap hari saya disiksa. Nah, adzan kan? Nah, kita dengarkan dulu adzan biar kita nggak pernah dapat siksa dalam kubur. Amin. Lanjut Bu. Cuman saya perlu ingatkan, ini besek-beseknya jangan duluan ngambil, awas ya. Sabar, sabar. Saya lihat tadi sudah ada tangannya begini-begini tuh. Jangan-jangan ibu-ibu ini sudah ngeker, mau nyamber yang mana nih? Ada yang pengen nyamber besek, ada yang nyamber dudukan, ada yang pengen nyamber centong gitu kan. Tinggal mana dikeker aja, gayung silahkan Bu. Apa yang nggak ada di rumah itu yang disamber nanti. Yang nggak sweet sama teman di sampingnya. Baik, sekali lagi udur syar'i. Setelah ini nanti kita bisa sholat, saya lanjutkan Bapak Ibu. Jadi ceritanya, Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi, tanya kepada kakaknya Abu Lahab, paman Nabi juga. Kata Abbas, bagaimana keadaanmu? Kata Abu Lahab, sejak aku mati setahun yang lalu, aku dimasukkan ke dalam kubur, disiksa. Yukhaffafu anni kulla yaumitsnain, hanya saja diringankan siksa kubur atas saya tiap hari Senin. Apa sebabnya? Kata Abu Lahab, gara-gara waktu Muhammad lahir. Nah ini bab maulid ini. Waktu Muhammad lahir, maulid, aku bergembira. Saking senang gembiranya, aku sedekah memerdekakan budak sahaya, namanya Suwaibah. Memerdekakan budak itu ibadah sedekah yang paling tinggi nilainya.
yang belakangan Suwaibah ini menjadi ibu susunya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gara-gara senang dengan maulid. Itu coba tukang sound Pak, halo, itu efeknya dihilangin biar nanti tes cek ya, biar nanti masuk YouTube-nya enak. Ini ada 2 channel YouTube ini. Itu channel yang itu Sehermania, yoga itu sudah diganti namanya belum? Masih Sehermania. Itu Sehermania, ini Pusat Suparman Abdul Karim. Ya, sama aja. Itu juga kader PWI Lampung Timur. Jauh-jauh dari Lampung Timur nyunting ke sini. Mau deket emak-emak lagi dia itu. Gak apa-apa, itu masih anak-anak anak panjenengan. Saya ulangi lagi, gara-gara maulid, gara-gara senang dengan maulid dan bersedekah untuk maulid, maka Abu Lahab diringankan siksa kubur tiap hari Senin. Katanya tiap hari Senin Abu Lahab dapat kiriman air minum. Keren juga, mereknya Wainu lagi. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Pokoknya nanti Bapak Ibu, nanti jenengan kalau sudah mati dikubur bukan cuman Senin, karena jenengan umat Nabi kan, bukan Abu Lahab kan. Kita bukan Abu Lahab. Gara-gara maulid hari ini masyarakat Kemang, masyarakat Sukanegara, dan semua yang hadir pada kesempatan hari ini tiap hari dapat kiriman Wainu nantinya. Tepuk tangan lagi. Tapi jangan lupa beli Wainu. Ya iya dong. Jangan lupa kegiatan hajatan, pesta, acara semua pakai Wainu. Cocok atau cocok? Ya punya kita dewek. Ini royaltinya berapa nih Kiai buat saya? Mestinya ada royaltinya. Jadi Abu Lahab ini ceritanya tiap hari Senin itu diringankan siksa kuburnya gara-gara sedekah maulid. Nah, apatah lagi kita kan bukan Abu Lahab, kita kan bukan Abu Jahal. Maka dengan sedekah maulid hari ini, walaupun cuma nyumbang gayung, teko, ciki, centong, potongan lontong, apapun yang jenengan sumbangkan, walaupun cuma sedikit, niatkan hari ini yang kita keluarkan sedekahnya sedekah maulid. Makanya sedekah hari ini, ngaji kita hari ini bukan cuma pengajian, bukan cuma mendengarkan ceramah, tapi hari ini kita sedang bergembira mengagungkan kelahiran Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang Jaseng kalau maulid Bapak Ibu bikin bekakak. Ada bekakak nggak di sini ya? Ada ya. Bikin bekakak Pak, kembang telur banyak, kayaknya di surga penuh sama orang Jaseng nanti ya. Amin. Karena ngapa? Itu bukan sedekah biasa, itu bukan besekan biasa, itu sedekah maulid. Pokoknya mulai sekarang diingat Bapak Ibu, kalau momentum bulan maulid kita bergembira akan maulid, semua yang kita sedekahkan niatkan sedekah maulid. Kalau Abu Lahab saja ringan siksanya gara-gara maulid, apatah lagi kita umat Kanjeng Nabi. Mudah-mudahan di akhirat nanti kita mendapatkan syafaat. Allahumma amin. Hadis yang saya bacakan tentang sedekah maulid ini, saya ulangi, hadis yang saya bacakan tentang sedekah maulid ini Sahih Al-Bukhari, nomor hadis 4711. Mengapa saya sampaikan kitab dan nomornya Pak? Biar nggak sembarang orang itu nuduh bid'ah. Saya juga heran zaman sekarang ini banyak betul orang gampang dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Baru hafal 1-2 hadis Pak udah bid'ah semua orang di muka bumi ini. Kalau kita tanya lu belajar di mana? Belajar di internet. Nanti kalau mati ditanya malaikat, guru kamu siapa? Syekh YouTube Al Interneti, Kiai Haji Google.
Ustadz Facebook LCMA tak bisa dipertanggungjawabkan. Hati-hati Bapak Ibu, saya warning pada kesempatan kali ini, ada Wahabi Salafi Hijazi, ada juga Wahabi Salafi Takfiri. Yang pertama Wahabi Salafi Hijazi. Apa itu? Orang ngakunya Salafi, orang Wahabi yang kerjanya membid'ah-bid'ahkan amaliyah ahlu sunnah wal jamaah. Kalau ngomong gampang, nggak ada dalil. Bukan nggak ada dalil, sampean belum tahu. Makanya ngaji dulu. Cocok atau cocok? Jangan main bid'ah. Hati-hati, makanya anak kudu mondok, kudu belajar, mondok yang benar, mondok di pesantren yang berakidah ahlu sunnah wal jamaah. Jadi jangan sampai pulang dari mondok salah semua orang tuanya. Sampai-sampai cium tangan juga jadi haram semua, pipi jadi haram. Ada yang sedemikian rupa. Nah, naik dia setelah Salafi Wahabi Salafi Hijazi, dia akan naik kelas menjadi Wahabi Salafi Takfiri. Apa itu? Dia tak sekedar membid'ah-bid'ahkan, nanti dia akan mengkafir-kafirkan. Yang beda sama dia kafir, yang beda sama dia sesat, sampai pada akhirnya mengkafirkan negara. Masang bendera haram. Ada nggak ajaran kayak gitu? Ada nggak? Ada. Di Kemang ada nggak ya? Nggak mau pasang bendera, nyanyi lagu Indonesia Raya haram oleh mereka. Ini Salafi Wahabi Salafi Takfiri. Ini bahaya Bapak Ibu. Karena mengapa? Satu, mereka menolak negara kesatuan Republik Indonesia. Mereka ingin mendirikan khilafah, berarti kan memberontak kepada negara. Yang kedua, mereka menolak ketaatan kepada pemerintah yang sah. Ciri khusus Wahabi Salafi Takfiri, satu, suka mengkafir-kafirkan sesama muslim, suka mengkafir-kafirkan orang lain. Dua, mereka menolak sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Negara ini disebut dengan negara kafir, negara togut. Dan yang ketiga, mereka cenderung melawan kepada pemerintah yang sah. Ini namanya Salafi Takfiri. Kita nyebutnya kaum Khawarij. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man kharaja minat ta'ah wa faraqal jamaah." Barang siapa yang menolak taat kepada pemerintah yang sah. Halo? Pemerintah yang sah itu siapa? Pak Kades, Pak Babin Kamtipmas selaku aparat kepolisian, Pak Babinsa, dari Pak Kades, Pak Bupati, Gubernur, atasnya Gubernur, Presiden. Man kharaja minat ta'ah, barang siapa yang menolak atau keluar dari ketaatan kepada pemerintah yang sah. Mentang-mentang Jokowi nggak mau, mentang-mentang Prabowo nggak mau, wa faraqal jamaah, dan dia memisahkan diri dari negara. Negara kita apa namanya? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Famata, maka ia mati, mata mitatan jahiliyah, matinya mati jahiliyah. Jadi orang yang mati dalam keadaan satu, melawan pemerintah yang sah, dua, melawan kepada negara. Hormat bendera nggak mau, pasang bendera nggak mau, nyanyi lagu Indonesia Raya nggak mau, pemerintah dia lawan, negara dia lawan. Famata, maka mati dia. Mata mitatan jahiliyah, matinya mati jahiliyah. Bukan mati sahid, tapi mati sangit. Kita yal-yal dulu. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? NKRI, Pancasila. Tepuk tangan. Benar nih, habis Wahabi di Kemang, habis.
Saya ingin sampaikan Bapak Ibu, kalau ada yang datang ke Kemang atau Sukanegara ngajak kita mendirikan khilafah, balik tanya sama dia, tunjukkan satu saja ayatnya dalam Quran atau satu pun hadisnya yang memerintahkan mendirikan khilafah. Saya yakin dia nggak akan bisa menunjukkannya, Pak, karena tidak ada satupun hadis maupun ayat Al-Quran yang memerintahkan mendirikan khilafah. Itu cara ngejawabnya. Tapi kadang-kadang dia begini, hati-hati dengan strategi begini, nanti kalau khilafah tegak, listrik gratis, sekolah gratis, rumah sakit gratis, beras gratis, istri jangan, beda, itu urusannya beda. Semua serba digratiskan. Kita dijanjikan dengan angin surga. Nah, kalau Bapak Ibu dijanjikan dengan angin surga, saya kasih tahu jawabannya. Begini cara ngejawabnya. Balik nanya lagi, Mas, kalau kata sampean khilafah tegak semuanya gratis, saya mau tanya dulu sekarang. Kalau khilafah tegak, negara Indonesia ini mau dikemanain? Nanyanya begitu. Dia jawabnya, ya kita bubarkan. Nah, itulah masalahnya. Anda sedang menjanjikan angin surga, tapi sebenarnya yang sedang Anda tawarkan adalah neraka. Ya, kalau NKRI kita bubarkan berarti kita mau memberontak sama negara ini, Bapak Ibu. Yang muncul kayak Suriah, kayak Irak, perang saudara, nggak berkesudahan nantinya. Maka kalau ada ajaran kayak gitu, Pak, bapak-bapak jangan suka ngelapor. Lapor Pak Kades, lapor Pak Babin Kamtipmas, lapor Pak Babinsa. Atau langsung kontak saya juga nggak apa-apa. Saya ini Bapak Ibu Kabid Agama Sosial Budaya FKPT, Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme. Jadi kalau ada yang mencurigakan kayak gitu, boleh telepon saya, Pak Ustadz. Nih di Sukanegara ada yang ngaji nyebut-nyebut, pemerintah dia kafirkan. Ajaran kayak gitu nggak boleh berkembang. Ini tolong kepada tokoh masyarakat Kemang, Sukanegara, jangan dibiarkan ajaran yang ingin menghancurkan negara kita sendiri berkembang. Harus buat laporan. Karena Indonesia ini kalau kata Gus Dur, negara yang terlalu pengecut. Indonesia ini nggak pernah menyelesaikan masalah, Bapak Ibu. Saya ambil contoh, MII, DITII sudah dibubarkan, tapi orang-orangnya masih terus bergerilya, mempengaruhi orang banyak. Hizbut Tahrir, HTI sudah bubar, tapi orangnya masih aja pengajian kemana-mana. Khilafatul Muslimin yang khalifahnya kemarin sudah diponis penjara 10 tahun, Bapak Ibu. Dia ini kan pernah ngebom Candi Borobudur ini, Abdul Qadir Hasan Baraja itu, Pak. KM-nya sudah nggak diakui, tapi pengajiannya masih di mana-mana. FPI itu sudah dibubarkan, Pak, tapi kelakuan oknumnya masih di mana-mana. Karena Indonesia terlalu takut dengan preman-preman berjubah, terlalu takut. Makanya buat Kang Banser, semangat Kang Banser, rapatkan barisan, rawi-rawi rantas, malang-malang tuntas, hadapi semua kelompok-kelompok yang anti NKRI. Jumlah Banser di Indonesia ini sudah 7 juta jumlahnya. Tepuk tangan dulu. Miring negara ini kalau Banser ini mau bugoh. Tapi karena Banser adalah khidmat kepada kiai, menjaga NKRI, maka Banser harus membackup pemerintah negara ini demi menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi sekali lagi kita waspada, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, hati-hati, zaman itu akan keluar, yakhruju qaumun min ummati, akan segera keluar di tengah-tengah umatku sekelompok orang yaqra'unal Qur'an, mereka itu fasih-fasih membaca Al-Quran, laisa qira'atukum ila qira'atihim bisyai', di mana bacaan Quran kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan Quran mereka. Laisa salatukum ala salatihim bisyai', salat kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan salat mereka, dan puasa kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan puasa mereka. Salat mereka hebat, puasa mereka hebat, bacaan Quran mereka hebat, tapi ajarannya mengajak kalian melawan kepada pemerintah yang sah. Hati-hati.
Walaupun bacaan Quran yang bagus Pak, tapi ngajak kita melawan negara, ngajak kita melawan pemerintah yang sah, jangan sampai ikut sedemikian rupa. Halo? Tapi ngomong-ngomong bacaan Quran bagus, saya kok jadi bangga sama anak kita tadi ya, yang ngaji tadi. Tepuk tangan dulu. Tuh bikin bangga. Mana sawerannya banyak banget lagi. Nah itu saya setuju, ya iya dong, yang begitu disawer. Itu syiar namanya. Saya jadi baca caption di media sosial. Tangan kanan berbagi, tangan kiri selfie. Masih boleh. Tangan kanan berbagi, tangan kiri selfie. Ada juga yang kedua, tangan kanan memberi, tangan kiri grepek-grepek. Tahu nggak Bu? Tangan kanan ngasih, tangan kiri ngelus-ngelus. Nyawer biduan. Ya ibu mah nggak tahu, nggak pengalaman. Yang pengalaman ini yang di sono itu yang pengalaman. Yang kanan ngasih, yang kiri grepe-grepe. Daripada kayak gitu Pak, tangan kanan berbagi, nyawer tadi buat anak kita ngaji. Kayaknya sih saya tebak-tebak itu kalah isi amplop saya itu. Luar biasa ya Dok ya, Istiqomah kami bangga, bacaan Qurannya bagus. Bukan cuma bagus suaranya Bu, tapi memang dia menjiwai. Kan yang susah tuh menjiwai, apalagi anak seumur itu kan, menjiwai yang susah itu. Mudah-mudahan sekali lagi ia sukses dunia sampai akhiratnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Lanjut. Kemudian yang berikutnya, umur 5 tahun Kanjeng Nabi kita dibelah dadanya oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail alaihi wasallam, diambil hatinya, kemudian dicuci. Ini dalam bahasa Quran namanya sibghah, sibghatallah, wa man ahsanu minallahi sibghah, celupan Allah. Adakah celupan yang lebih baik daripada celupan Allah? Artinya jadi Nabi itu gak ujuk-ujuk nanti di kemudian hari, tapi jadi Nabi itu dipersiapkan Allah. Persis kayak kita pengen punya anak yang solih dan solihah, dari kecil dia dipersiapkan. Jangan nunggu gedenya, nunggu gede mah terlanjur. Pendidikan terbaik buat anak kita itu kalau umur masih 0 sampai 5 tahun, itu keteladanan contoh perilaku orang tua. Makanya orang Arab punya pepatah, ma fil aba fil abna, apa yang ada pada bapaknya nurun ke anaknya. Orang Jawa nyaut, nek bapak kalong anak kampret, nek bapak nyolong anak nyopet. Buah jatuh gak jauh dari pohon, kecuali pohon di atas tebing. Buahnya jatuh gelinding, masuk siring. Kalau bapak kencing berdiri, anaknya kencing berlari. Kalau bapak kencing berlari, anaknya ngencingi bapaknya sendiri. Tambah kurang ajar anak. Makanya Jemugan ada cerita Bu. Halo Jemugan. Hambutan galak langit, baca hambutan. Kalau kita nyebutnya rambutan. Hambutan galak langit. Intipnya dari WhatsApp pula galak maling hambutan. Rupanya yang maling hambutannya budak kecil, kelas 5 SD lah, besar juga. Oi, ngalin nih galak ngambil hambutan nih. Kamu ya yang suka maling rambutan ini, diem aja anak itu. Siapa namangan? Diem aja. Ukat tebak bangan kan kele. Kata anak kecil ini, bilangin aja gua nggak takut. Kata kelah aku udah takutan. Nunjak. Mana bangan? Teriak anak kecil ini Bu, bak tuhunlah ada jemunya. Ternyata Bu, bak di pucuk hambutan. Bapaknya saya ngunduh, anaknya yang ngumpulin ke karung. Ini masalahnya, apa kelakuan bapak yang turun ke anak. Maka dari itu didik anak kita yang baik-baik. Apalagi narkoba sekarang ini Bu, narkoba kan merajalela. Kalau dulu mah narkoba itu di kota, sekarang sudah masuk ke Kemang kemana-mana. Maka dari itu selamatkan anak-anak kita semua. Selanjutnya umur 12 sampai 20 tahun. Nih
Zaman kemarin sehat-sehat. Saya lihat ibu-ibu dari tadi kipasan aja ya. Saya kok nggak kipasan? Ya nggak bisa lah sampai ceramah. Kipasnya ada ya. Baik, lanjut G. Umur 10 sampai 12 tahun sampai umur 12 sampai 20 tahun. Nabi kita sering betul dibawa pamannya dalam misi perdagangan. Tujuannya apa? Agar nggak ikut-ikutan anak muda. Makanya Bapak Ibu, umur 10, 12 sampai 20 tahun itu zaman umur efek bandwagon. Apa itu efek bandwagon? Mudah ikut-ikutan, pepiluan cenah, mudah ikut teman. Makanya coba lihat yang geng motor, yang ikut geng motor, tawuran, perang sarung, itu anak umur 10 sampai 20 tahun. Makanya hati-hati anak seumur begitu. Pak Babin Kamtibmas datang ke rumah kita, bawa anaknya mana? Di dalam kamar tidur. Coba ibu periksa di dalam kamar. Begitu buka kamar kosong. Anak lanangnya sudah keluar lewat jendela. Ternyata anak lanangnya sudah ditangkap di Polsek Tanjung Bintang. Ikut-ikutan geng motor. Maka jaga anak kita. Bimbing dengan baik, awasi. Jangan sampai terjebak dalam pergaulan bebas. Anak lanang ikut tawuran, anak wedok korban pacaran. Ibu-ibu ini kadang-kadang lebih sayang sama ayam sih daripada sama anak gadis. Maghrib ayam belum pulang dicariin ke pekarangan orang. Tersinggung bu tetangga, dikirain maling ayam dia. Tapi maghrib anak gadis belum pulang, biasa aja. Nah berarti lebih sayang sama ayam daripada sama anak gadis. Ibu-ibu punya ayam nggak pulang-pulang. Pikir ibu-ibu paling sudah ditangkap elang kalau nggak dimaling orang. Setelah 21 hari ternyata ayamnya pulang, bawa anak 10. Oh rupanya meham bu ya, betul loh, meham, ngangkrem. Ternyata pite ayam wedoknya itu ngangkrem. Ayam bayi tadi dibelukar, pantas nggak pulang-pulang. Begitu pulang netes si telur, punya anak 10. Anak 10 dibawa pulang ke rumah, seneng nggak bu? Seneng. Punya anak gadis nggak pulang-pulang. Begitu pulang bawa anak, seneng nggak bu? Astagfirullahaladzim. Artinya jaga anak kita, jangan sampai terjebak dalam pergaulan bebas. Ini bahaya. Terutama umur 10 sampai 20 tahun efek bandwagon, gampang ikut-ikutan, mabok ikut-ikutan. Anak itu mabok, alah lo baru minum setengah botol udah lemes teler. Lihat nih teman kita minum 10 botol nyungsep di got, panas. Rokok itu ikut-ikutan, narkoba juga ikut-ikutan karena memang usianya. Maka jaga anak-anak kita. Selanjutnya umur 25 tahun Nabi kita menikah bujang ting-ting. Nikah sama janda umur 40 tahun. Geger Mekah, jangankan Mekah, Sukanegara juga geger. Ibu-ibu punya anak bujang umur 11 tahun, sarjana Unila, pulang-pulang minta nikah. Siapa calon kamu nak? Janda mah umur 40 tahun. Boleh nggak bu? Ngasal golok bapaknya, nggak pulang upah sunatan. Waktu di khitan ngundang organ, tiba nikah minta sama janda umur 40. Emaknya siang malam nangis. Artinya jangankan bangsa Arab yang jahiliyah, kita saja nggak terima dong anak bujang nikah sama janda. Tapi tidak bagi Muhammad bujang. Demi mengangkat harkat martabat kaum wanita yang direndahkan bangsa Arab jahiliyah, Kanjeng Nabi nikah sama janda umur 40, Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Akad nikah, habis akad nikah dibawa ke depan Ka'bah, pegang Hajar Aswad. Wallahi, 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 demi Allah kata Nabi, saya bersumpah Khadijah,
tidak akan kawin lagi selama engkau masih hidup. Subhanallah, ini ilmu buat bapak-bapak. Bapak-bapak saya tegaskan, boleh bapak-bapak kawin lagi, boleh poligami, tapi tunggu bini pertama mati. Nah itulah masalahnya Pak Ustadz, bini gua gak mati-mati, racun aja mati. Nah itulah kanjeng Nabi. Khadijah gak pernah dimadu, makanya ibu-ibu muslimat dengerin, Khadijah tidak pernah dimadu, Khadijah tidak pernah dipoligami, istri Nabi satu-satunya. Dan Nabi punya anak cuma dari Khadijah. Dari istri yang lain sempat punya anak tapi gugur, wafat sejak kecil. Itu Khadijah itu spesial. Bahkan Khadijah wafat pun Nabi menduda 3 tahun. Woi, kalau aku nggak sanggup Pak, bapak-bapak 3 tahun menduda buruk barang tergantung. Jangan salah paham dulu. Lampu serungking bu, lampu petromah itu mah maksud saya. 3 tahun. Ada bu ugo nih di dusun kita bu, bini umeh mati dulu, ugo demam, pacak puluh ugo sandiwara, demam, mahang-mehing, panas dingin, uji anak bak nak pecel, enggak katanya, bak nak bakso, enggak pula, bak nak sate padang, enggak, bak nak berbini lagi, bak pacak pula ugok nih tadi. Itulah kita nggak sanggup enggak. Nabi 3 tahun menduda. Setelah 3 tahun menduda, istri kedua Nabi namanya Saudah. Saudah itu waktu dinikahi Nabi umurnya 60, nenek-nenek. Makanya Pak Heri, saya ingatkan kalau Pak Heri mau kawin lagi, cari nenek-nenek umur 60. Itu ibarat mobil mogok itu. Udah mau copot semua onderdilnya itu. Itu kanjeng Nabi nggak akan turut sama kita, nggak akan turut enggak. Makanya ketika Nabi menikahi Aisyah ummul mukminin, apa kata Saudah? Ya Rasul, giliran saya kasih aja sama Aisyah. Saya nggak sanggup lagi, udah tuir, udah nenek-nenek, dikasih, dihadiahkan kepada Aisyah bu. Itulah kanjeng Nabi. Maka Nabi nggak punya anak dari istri yang lain, cuman dari Khadijah. Itulah artinya Nabi itu bukan karena hawa nafsu, tapi karena memuliakan harkat martabat kaum wanita. Nabi bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum linisaihim khuluqa. Dan laki-laki terbaik itu adalah laki-laki yang paling baik dengan istrinya. Bu, bapak-bapak ini baik bu? Hebat ibu, pintar menutupi aib suaminya, padahal pengen jawab jahat ya bu ya. Kalau Bu Dewan, Bu Asmara ramah sama ibu-ibu, wajar. Anggota dewan nggak ramah, nggak dicoblos lagi ya Pak ya. Saya ramah sama bapak ibu, wajar. Penceramah nggak ramah, nggak diundang orang. Pedagang ramah, wajar, biar laku dagangannya. Pedagang nggak ramah, nggak dibeli orang. Makanya jangan sekali-kali pedagang nempel tulisan dilarang utang, sebel orang sono. Iya Bapak Ibu, ngutang tuh jangan. Usahakan jangan ngutang ke warung. Kita ini sekilit sama warung tetangga ngutang, tapi ketiba dapat duit belanjanya ke Indomaret. Ada nggak yang kayak gitu? Mana orangnya? Mana? Itu nyebelin banget tuh orang. Ketiban beli ke warung tetangga, tapi kalau ketiban ngutang ke warung tetangga, tapi begitu dapat duit laki gajian ke Indomaret. Nyebelin, bikin gedek di hati. Udah nggak usah utangin lagi yang kayak gitu mah, payah.
Jadi balik lagi Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, baik dengan istri itu yang luar biasa. Kalau bapak-bapak baik sama istri ramah, mama tua apa papa, ayo ayat naon atuh papa, kadieu mama. Duduk istri gemeter si Ocok, kirain mau ngajak apaan ini ya. Bapak-bapak ngerogoh kantong, banting duit 15 juta. Duit apa ini papa? Ini duit belanja mama, untuk beli bahas, ongkos anak sekolah, cicilan kulkas, cicilan baju muslimat nih yang belum lunas-lunas tuh. Kira-kira cukup mama? Cukup papa, malah ada sisa. Kalau bersisa simpen mama. Alhamdulillah yo nek turah jangan diambil lagi ke pak, biar istri yang simpen. Istri ngekep 15 juta mau nyimpen ke kamar, kata suami kelekudai mama, engke hela atuh. Rogoh lagi kantong kiri, banting lagi 15 juta. Jereker tu apa lagi ini papa? Ini bonus untuk mama. Capek mama ngurus anak, capek mama ngangkang, capek mama melumah. 15 juta bonusnya, 15 juta uang belanja, 15 juta bonusnya, 30 juta. Mau nggak bu? Mimpi sampai jedut langit lah bu. Oke pak, ibu-ibu nggak mungkin minta 30 juta ya nggak bu? Sesuaikan dengan kemampuan suami. Tapi begini pak, ibu-ibu ini paling sebel sama suami yang pelit, ngasihnya cuman dikit, itu pun diungkit-ungkit. Ada bu? Mana-mana? Oh di sono. Oke, suami nggak bisa ngasih duit pak, minimal bu ya kata-kata cangkem loh pak. Jangan nyakitin bener sih ngomong sama istri itu. Ibu-ibu ada nggak sih suami tukang gentak itu bu? Ada kan banyak. Waktu bu masih pacarannya bu, apa kata dia? Aku tidak bisa hidup tanpa kamu. Pagi siang malam di SMS ya bu. Begitu ibu belum menyepakati naik pohon kelapa, dia bu motor terjun dari atas, belum dapat. Begitu sudah jadi istri, bini tiap hari digentak. Udah tukang gentakin istri, mana penyakitan. Itu bapak-bapak yang tukang emosi itu pasti penyakitan. Selip dikit stroke, bengek pula, prostat bocor kelek. Tapi cewek, istri telat ngambil anduk marah, istri telat bikin teh marah, istri sambil ngaduk teh ngebatin, kapan matinya diusahain orang betul. Apa kalau suami mati ibu-ibu kawin lagi? Enggak kan bu? Betah menjanda. Coba tanya mengapa emak-emak betah menjanda? Bukan karena terlalu cinta sama suami, bukan. Kapok. Jemukan jangan bu. Jehe nih anak bu. Jehe. Makanya bu, ama ada janda belaki lagi bange, buyan namanya tuh. Jehe. Makanya bapak-bapak kalau ibu-ibu ini betah menjanda, jangan bangga dulu bang, jangan bangga dulu. Ibu-ibu tuh kapok dapat yang kayak gitu atau lebih parah, ngeladenin ngurusin orang. Kalau janda kan enak ya bu, muslimat berangkat, undangan ke Tanjung Bintang berangkat, undangan ke Kalianda berangkat, jalan-jalan ke Kubah Emas berangkat. Janda. Coba kalau beraki lagi bu, rian perempuan ya, mana cerewet lagi ya. Mending kalau setia kanji pula. Allah Akbar. Ini pelajaran, makanya bapak-bapak baik-baiklah sama istri. Lanjut. Nanggung selesai 1 jam lah minimal ya. Umur 40 tahun Nabi kita resmi diangkat menjadi Rasul. Makanya Bapak Ibu, usia matang umat Nabi Muhammad itu Pak 40. Jadi apa saja jadi kiai matang kalau umurnya sudah 40. Jadi kiai itu kalau masih di bawah 40 belum matang. Jadi kiai 40, jadi kades 40, Pak Heru udah lebih lah ya. Kades 40.
Bupati, wali kota, gubernur, presiden itu paling bagus, mateng usia Bapak Ibu. Sehebat-hebat orang kalau umur belum 40 nggak mateng, percayalah sama saya, nggak mateng. Pinter mah pinter, tapi nggak mateng emosinya Bapak Ibu. Tapi yang hendak saya ingatkan pada kesempatan kali ini akan pesan Nabi. Nabi itu dari tahun kelahirannya, sekarang tahun berapa Bu? 1446 Hijriah sekarang ya. Itu dihitung dari hijrah Nabi. Nabi hijrah itu usia 53. Berarti 53 tambah 1446 berarti jumlahnya 1499 tahun lamanya. Tahun depan pas 1500 tahun. Nah, Nabi mensinyalir, halo, disimak jangan sampai ada kata yang terlewat. Nabi mensinyalir, Dzakarun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fitnatal ahlas wa fitnatas sarra. Nabi mengingatkan tentang fitnah ahlas dan fitnah sarra. Wa ma fitnatul ahlas ya Rasulullah? Apa itu fitnah ahlas ya Rasul? Nabi menjawab, hiya fitnatu harabin wa harab. Fitnah ahlas adalah fitnah peperangan dan pelarian, di mana umatku ini akan dijajah bangsa asing, diperangi bangsa asing. Mereka akan dijajah, dianiaya, disiksa. Yang perempuan dijadikan budak, yang laki-laki dijadikan buruh, yang berhasil lari akan jadi buronan selamanya. Dan zaman itu sudah kita jumpai. Kapan? Tahun 1595 Masehi. 1595 Masehi datang Belanda ke Indonesia. Pertama kali datang ke Laut Banten, menandai penjajahan pertama Belanda terhadap Indonesia. Kita baru merdeka tahun 1945, berarti 345 tahun kita dijajah oleh Belanda, 3 abad setengah lebih. Mengapa terlalu lama kita dijajah Belanda? Pengen tahu jawabannya? Pengen tahu aja apa tahu banget? Kita terlalu lama dijajah oleh Belanda gara-gara kita dikhianati oleh saudara-saudara kita sendiri. Kita nyebutnya londo ireng, bangsa pribumi yang jadi company. Itulah yang menyebabkan kita terlalu lama dijajah. Makanya jas merah, jangan sekali-kali kita melupakan sejarah. Ingat sejarah, kita terjajah terlalu lama. Saya ingin flashback sedikit ini. Tahu Pangeran Diponegoro? Perang Diponegoro itu tahun 1825 Masehi sampai tahun 1830 Masehi. Bu? Halo? Ini ngajinya agak serius dikit, gak apa-apa ya? Ya biar ada yang dibawa pulang. Nanti bapak-bapak nanya, Bu, ngaji apa tadi? Apa ya? Jadi jangan sampai yang diingat lucunya aja ya, tapi diingat isinya juga. Perang Diponegoro itu 1825 sampai 1830 Masehi. Mengapa Pangeran Diponegoro ditangkap? Padahal Belanda paling sulit mengalahkan Pangeran Diponegoro. Perang yang paling banyak merugikan Belanda, perang Diponegoro. Penyebabnya apa? Penyebabnya ada seseorang yang bernama Fakih Ibrahim. Saudara kita dewe, kanci kita Bu, dulur dewe. Fakih Ibrahim yang membujuk Pangeran Diponegoro. Bulan Ramadan dia ngomong, nanti Pangeran kita turun gunung pas Idul Fitri, kita akan beridul fitri bersama di rumah Gubernur Jenderal Belanda
Van de Kok. Namanya jelek banget, Van de Kok. Di Magelang, Pangeran Diponegoro nggak mau. Kata Pekeh Ibrahim, biar saya yang menjamin. Pokoknya tidak akan terjadi penangkapan. Ini murni silaturahim. 3 kali ngomong, Pangeran Diponegoro percaya. Mengapa percaya? Orang ini Habib Ibrahim Ba'abdu. Gelarnya Pekeh Ibrahim. Mengapa sejarah nyebut Pekeh Ibrahim, Pak? Habibnya ditutup. Mengapa Pangeran Diponegoro percaya? Karena dia ngaku Habib, keturunan Nabi. Karena dia orang Islam, karena dia ulama. Begitu diturutin Bapak Ibu habis lebaran, sampai di kantor Van de Kok, langsung dikepung. Pangeran Diponegoro ditangkap. Siapa pengkhianatnya? Habib Ibrahim Ba'abdu, Pekeh Ibrahim. Jangan pernah lupakan sejarah. Kesultanan Banten, Banten sebelah sono ya. Kesultanan Banten yang ngancurin siapa, Pak? Baca sejarah. Saripah, Ratu Saripah Fatimah, ngaku keturunan Nabi, nipu suaminya Sultan Zainul Arifin. Sultan Zainul Arifin kemudian ditangkap, dibuang ke Sulawesi. Saripah Fatimah selingkuh dengan Gubernur Jenderal Belanda, Gubernur Jenderal Baron van Imhoff. Pak apalin kalau pengkhianat kayak gini nih, biar saya nggak tertipu. Akhirnya apa? Hancur berangsur-angsur Kesultanan Banten. Ini orang Saripah Fatimah, Habibah Fatimah, selingkuh Bapak Ibu. Surat-surat cintanya masih disimpan di Dinas Kebudayaan DKI Jakarta. Akhirnya diasingkan di Kepulauan Seribu Jakarta, lalu mati minum racun. Kalau dia anak cucu Nabi, nggak mungkin dia mengkhianati umat Kanjeng Nabi. Ya, Pak ya? Kalau dia anak cucu Nabi, nggak mungkin dia selingkuh berzina dengan Belanda. Kalau dia anak cucu Nabi, nggak mungkin dia mati minum racun. Ayo melek bangsa Indonesia ini. Jangan mau kita dimanipulasi orang-orang yang mengaku anak cucu Nabi. Saya agak galak ceramahnya ya. Ya nggak apa-apa lah sekali. Namanya jemugan, Bu. Jemugan itu kan metu. Jadi saya lanjutkan Bapak Ibu. Tahun 1830 Raden Imba Kesumaratu. Tahu nggak? Seorang Lampung nggak tahu Raden Imba Kesumaratu. Raden Imba Kesumaratu memimpin pasukan dari Keratuan Darah Putih, Kuripan Kalianda, perang melawan VOC Belanda. Itu Raden Imba Kesumaratu. Bersama mertuanya dari Banten Bapak Ibu. Makanya Pak, sudah sejak dulu orang Lampung sama orang Banten itu pasti tolong menolong, pasti itu Bapak Ibu. Sudah dari dulu. Ya karena Raden Imba Kesumaratu ini kan keturunan Ratu Darah Putih, Raden Muhammad Aji Saka, adiknya Maulana Hasanuddin Banten, keturunan Sunan Gunung Jati. Akhirnya ditangkap oleh VOC, dipenjarakan di Batavia Jakarta, dibuang ke timur jauh, meninggal dunia. Yang selamat cuman istri Raden Imba. Mengapa istri Raden Imba tidak dibunuh Belanda? Karena sedang hamil. Siapa yang dikandung Raden Imba? Raden Intan Kesumaratu II. Karena Raden Intan satunya itu kakeknya. Jadi kalau Raden Intan satu kakeknya, bapaknya Raden Imba, anaknya lagi namanya Raden Intan Kesumaratu II atau Raden Intan II, pahlawan nasional Indonesia yang gugur pada tanggal 5 Oktober tahun 1856. Kemarin tanggal berapa kemarin? 5 Oktober. Hari ini tanggal 6 Oktober. Kemarin adalah haul ke-168 Raden Intan Kesumaratu II. Makanya saya menghimbau kepada masyarakat Lampung Selatan, ingat mulai dari tahun ini sampai tahun yang akan datang, tiap tanggal 5 Oktober kita selain hari ABRI, selain hari TNI, kita akan memperingati tanggal 5 Oktober haul Raden Intan. Setuju atau setuju? Setuju atau setuju? Setuju atau setuju? Ini dengar, kita akan teruskan ini. Raden Intan itu perang melawan Belanda. Ketika dia lahir gak lagi lihat bapaknya, karena bapaknya sudah gugur duluan. Setelah dia bujang kecil nanya sama ibunya, Bu, apa obatnya malu? Kata ibunya,
Obatnya malu itu nak mati. Apa maksudnya? Lebih baik kamu mati nak daripada kamu berkhianat dengan bangsamu sendiri. Lebih baik kamu mati daripada kamu jadi antek Belanda. Maka Raden Intan II memimpin perang gerilya, gugur tahun 1856. Betapa menyakitkannya, Bu. Perjuangan rakyat pribumi ini siapa yang mengkhianatinya? Habib Usman bin Yahya. Kalau pengkhianat harus disebut, nggak boleh enggak. Habib Usman bin Yahya yang digelar orang mufti Jakarta, bekerja sama dengan Senok Horgronya. Kalau bapak-bapak pengen tahu, klik di Google aja. Siapa Habib Usman bin Yahya? Berteman dengan Senok Horgronya, membangun fatwa perlawanan rakyat pribumi ini adalah pemberontakan, halal darahnya. Kitabnya ada, kitab karyanya Habib Usman bin Yahya. Maka puncaknya tahun 1888 muncullah peristiwa Geger Cilegon. Apa itu Geger Cilegon? Kiai Wasid, muridnya Kiai Abdul Karim Tanara, Banten, memimpin pasukan gerilya perang melawan VOC, tapi sayang dipatwakan halal darahnya oleh Habib Usman bin Yahya. Bisa dibuka dalam kitab karangan Habib Usman sendiri, Pak, sampai sedemikian rupa. Oh, ternyata Bapak Ibu, yang mengkhianati kita ini kadang-kadang saudara sesama muslim sendiri. Mengapa kita percaya? Karena mereka ngaku anak cucu Nabi. Coba sekarang muncul fenomena, Bapak Ibu. Apa fenomena? Pangeran Diponegoro dihabibkan. Katanya pangeran Diponegoro itu namanya Habib Abu Bakar bin Yahya. Kemudian apalagi KRT Sumo di Ningrat, Habib Toha bin Yahya. Ada banyak makam palsu, 3.000 makam palsu. Makanya hati-hati. Halo, ini warga Nahdien kan suka ziarah kubur. Hati-hati ziarah kubur. Sudah ada 3.000 makam palsu di Indonesia, terbongkar di mana-mana. Apa tujuan orang bikin makam palsu? Lalu dikasih nama Habib ini, Habib itu, padahal nggak ada isinya, padahal palsu. Tujuan mereka bukan sekarang, Bu, nanti kelihatan. 100 tahun yang akan datang, mereka akan mengklaim Indonesia milik kami. Karena apa? Itu buktinya, kuburan-kuburan keramat itu Habib semua. Ini yang hendak dilakukan. Bendera merah putih mereka klaim, lagu kebangsaan mereka klaim, termasuk kerajaan-kerajaan Nusantara. Kata mereka, semua kesultanan Nusantara ini Bali semua. Nah, kita diaku begitu malah pepelongoan. Halo, kok kita malah pepelongoan? Saya jadi, ini lagi viral ini, Sultan Malaysia, Raja Malaysia, Sultan Ibrahim mengatakan begini, ketika ada Habib di Malaysia mengatakan semua kesultanan Malaysia itu adalah Bali semua, maka Raja Malaysia Sultan Ibrahim marah, tangkap yang ngomong kerajaan-kerajaan Malaysia itu keturunan Bali, tangkap. Apa kata dia? Ini bukan Indonesia, palak bapak kau, kata dia. Bu, ini bisa dilihat di YouTube. Sultan Ibrahim mengatakan ini Malaysia bukan Indonesia. Kau pacak saja ngaku-ngaku, tapi kalian mengaku kerajaan di Nusantara ini keturunan Baalwi, palak bapak kau. Jemugan pacak, palak bapak kau. Kalau orang Jawa apa sih, Bu? Kalau orang Jawa itu agak lembut, endasmu. Agak lembut, endasmu, cangkemmu. Agak lembut, tapi kalau jemugan, Bu, palak bapak kau. Sama, karena organ itu Sumatera sama dengan Melayu Malaysia. Nah, saya ingin tegaskan ini, Sultan Ibrahim sudah nyindir Indonesia. Apa kata Sultan Ibrahim? Malaysia bukan Indonesia. Di Indonesia kalian boleh ngaku-ngaku, di Indonesia kalian boleh mengklaim, tapi awas di Malaysia. Maka Sultan Ibrahim memerintahkan polisi di Raja Malaysia untuk menangkap orang yang sudah mengklaim sejarah kerajaan Malaysia tersebut. Tepuk tangan dulu, biar pemerintah juga dengar, Pak. Jangan sampai ada orang main klaim begitu. Ada maksud ini, Bapak Ibu. Seakan-akan gak ada harganya lagi perjuangan rakyat pribumi ini. Lanjut dikit lagi ya. Fitnah yang kedua, thumma fitnatus sarra. Lalu muncul fitnah di zaman kemerdekaan. Zaman sekarang ini, dakhaluha, apa tandanya?
min tahti qodama rajulin min ahli baiti. Fitnah itu akan keluar dari bawah telapak kaki laki-laki yang ngaku-ngaku ahlul bait, ngaku-ngaku anak cucuku. Yaz'umu annahum minni walaysa minni. Mereka ngaku-ngaku anak cucuku, kata Nabi, padahal dia bukan anak cucuku. Wa innama awliya'iyal muttaqun. Karena sesungguhnya semata-mata anak cucuku hanyalah orang-orang yang bertakwa. Wali-waliku hanyalah orang-orang yang bertakwa. Halo? Ma ini bu uji Nabi kele ada jeme ngako-ngako jadi anak cucu Nabi, ngaku-ngaku anak putune Kanjeng Nabi. Maksudnya bu, kalau ada yang ngaku-ngaku dalam darah aneh mengalir darah Rasulullah, ngaku-ngaku anak cucu Nabi, jangan pernah percaya, kata Nabi. Ini dawuh Kanjeng Nabi loh, ini kata Nabi, bukannya kataku. Yaz'umu annahu minni. Mereka ngaku-ngaku anak cucuku, kata Nabi, walaysa minni, padahal mereka bukan anak cucu. Hati-hati Bapak Ibu, apalagi di Indonesia ini yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi itu tidak terbukti berdasarkan kitab nasab. Dan yang kedua, tes DNA-nya haplogrupnya G. G itu Pak, jangankan anak cucu Nabi Pak, orang Arab aja bukan. Hati-hati Bapak Ibu, ciri akhir zaman Imam Mahdi sudah akan muncul, akan banyak yang ngaku-ngaku anak cucu Kanjeng Nabi. Dikit lagi, terakhir usia 63 tahun Nabi kita wafat, meninggal dunia. Falamma jaa yaumul isnin min syahri rabi'il awal, tibalah hari Senin di bulan Rabiul Awal. Jadi Nabi itu lahir Senin, wafat Senin. Makanya weton orang Jawa penting. Orang Jawa kalau ngitung hari nikah itu penting bu, weton itu penting. Karena ngapa? Kalau kita ikut nasib Nabi, Nabi itu wafat di hari kelahiran. Karena ibu-ibu ini umat Nabi mungkin juga begitu. Ada ibu-ibu yang lahirnya hari Senin. Senin itu kapan? Besok ya? Ya kalau ada besok mati baru. Waktunya mati maksud saya. Jadi Senin, singkat cerita, ditarik nyawa Nabi sampai di lutut, sampai di pinggang, pelan-pelan itu. Makanya kalau orang mati, telapak kakinya melengkung. Makanya kalau telapak kaki sudah melengkung, paling lama umurnya 3 hari. Periksa telapak kaki masing-masing. Jangan-jangan sudah melengkung. Tulang belakang lepek. Kalau tulang belakang sudah lepek bu, terlentang di lantai, rata dengan lantai. Duduk pun mesti cari senderan. Coba lihat yang nyender-nyender, ada nggak? Oh nggak ada ya, alhamdulillah. Tarik nyawa Nabi sampai di dada. Nabi berwasiat, usikum bisolati wa ma malakat aimanukum. Aku wasiatkan kepada kalian semua, jaga sholat dan jaga budak sahaya dalam kuasa kalian atau amanah dalam genggaman kalian. Tarik lagi nyawa Nabi sampailah di kerongkongan. Nabi pesan buat ibu-ibu muslimat ini, ittaqun nisa, ittaqun nisa, ittaqun nisa. Hati-hati dengan wanita, jaga wanita, selamatkan kaum wanita. Karena kebanyakan perempuan masuk neraka. Apa sebab perempuan masuk neraka? Ada uang abang disayang, nggak ada uang abang ditendang. Kalau dapet laki lagi gemuk mau dipeluk-peluk, tapi kalau dapet lakinya lagi nipis, laki megang aja bilangnya najis, dijai bajai najong tralala. Yang kedua, apa sebab wanita banyak masuk neraka? Karena perempuan melawan suami. Makanya bu, ibu-ibu kalau pengen masuk surga, taat aja sama suami. Kalau pengen masuk neraka gampang bu, melawanlah sama suami. Suami lagi tidur bu, sepak palanya, gratis masuk nerakanya. Tarik lagi nyawa Nabi sampailah di batas akhirnya. Nabi berucap as-sholat, 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 sholat, sholat dan sholat lagi. Ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Wafatlah Nabi Senin waktu duha
tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Baik, kita salawat lagi Bu. Kata panitia mohon lantunkan salawat infak kardus keliling. Belum tadi ya? Udah kan? Udah. Nggak perlu lagi ya? Nggak benar ini mah. Oh, 2 kali. 2 kali. Ibu-ibu yang sudah terlanjur duitnya diinfakkan semua, nggak usah ngutang sama teman, jangan, nggak bayar nanti lupa. Jangan utang sama teman Bu. Anting-anting aja lepas 1 ya Bu. Atau cincinnya ditaruh di situ. Baik, monggo silakan tim hadroh di salawat 1 kali lagi baru kita tutup dengan kita tutup G. Silakan. Kami ada